Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofa Mustafa. Kali ini saya ingin flashback sedikit. Saya mau bahas tentang Pilkades atau pemilihan kepala desa. Di mana di Purbalingga Pilkades yang serentak sudah dilaksanakan pada 18 Desember 2018 dan sudah menghasilkan banyak kades baru di Kabupaten Purbalingga. Dan di 2019 dan 2020 juga ada beberapa desa tapi nggak banyak yang melaksanakan pemilihan kepala desa. Dan pada saat proses pemilihan kepala desa, banyak kepala desa yang membuat janji kepada warga masyarakat atau janji kampanye, yaitu janjinya adalah ingin membangun masjid. Nah, kalau kita dengar kata masjid, masjid ini kan identik dengan sarana ibadah umat Islam yang biasanya dibangun oleh dana dari swadaya masyarakat, dana urunan dari umat, dana sedekah dari umat untuk membangun masjid tersebut. Tapi kok ini ada kepala desa berani-beraninya menjanjikan ingin membangun masjid pada saat kampanye pemilihan kepala desa. Untung masyarakat Purbalingga nggak begitu kritis terhadap pemerintahannya. Ya, ada beberapa sih sebagian yang kritis, tapi rasanya berapa persen lah, kurang dari 10%. Dan pada saat calon kepala desa tersebut memberikan janji ingin membangun masjid, masyarakat tentu senang. Dan ada beberapa kades yang terpilih, calon kepala desa yang terpilih karena beliau menjanjikan ingin membangun masjid. Tapi pertanyaannya, dana yang masuk ke desa itu yang utama adalah dana desa DD yang sumbernya dari APBN, tapi tetap disalurkan melalui kabupaten dan dana ADD, alokasi dana desa yang digunakan untuk operasional. Kalau kita melihat dari dana ADD, itu kan dananya digunakan untuk operasional, jelas tidak bisa digunakan untuk membangun masjid. Nah kita telusuri lagi, kalau dari dana desa, dana DD, apakah itu bisa digunakan untuk membangun masjid atau tempat ibadah? Kita tinggal melihat peraturan yang ada setiap tahun, yaitu peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah, seharusnya para calon kades sebelum dia mencalonkan diri sebagai kepala desa, lihat dulu peraturan ini, peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Ya, kalaupun dia akan bekerja di tahun depan, ya minimal dia tahun ini lihat dulu lah peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Jadi nanti nggak salah sasaran dalam membuat janji kampanye. Nah, kalau ini membuat janji kampanye ingin membangun masjid, pada saat dia sudah nanti terpilih menjadi kepala desa dan dia melihat bahwa aturannya seperti itu, dana desa tidak bisa digunakan untuk membangun tempat ibadah, ngelongo lah dia kepala desanya. Jadi dia akan malu sendiri kepada masyarakatnya. Yang awalnya membangun masjid adalah sebuah janji kampanye dia ujung-ujungnya warga masyarakat juga yang urunan untuk membangun masjid atau tempat ibadah tersebut. Jadi setidaknya lebih bijaklah para calon kepala desa dalam membuat janji kampanye, sehingga tidak akan kesulitan pada saat nanti setelah terpilih untuk merealisasikan janji-janji kampanye tersebut. Ya kan rata-rata kalau kepala desa minimal orang yang kalau secara pendidikan mungkin nggak semuanya tinggi ya, tapi secara kemampuan
untuk membaca, dia kan orang politik ya, kemampuan untuk membaca situasi, dan minimal dia harus tahu regulasi. Jadi kalau regulasi di desa adalah induknya adalah undang-undang desa, itu banyak sekali turunannya, termasuk prioritas penggunaan dana desa adalah turunan dari undang-undang desa tersebut. Jadi saran saya kepada para calon kepala desa yang ingin mencalonkan kepala desa, ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, pelajari dulu regulasinya. Jadi jangan sampai nanti Anda malu sendiri pada sudah terpilih menjadi kepala desa. Dan kalau kita melihat, ini saya ada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Jadi di aturan ini pun saya melihat tidak ada yang namanya dana desa digunakan untuk membangun masjid. Jangankan membangun masjid, membangun balai desa pun di sini tidak diperbolehkan. Mungkin kalau kita berpikir secara logika masyarakat, membangun masjid itu kan baik untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat Islam. Ya baik sih baik, tapi baik menurut warga masyarakat. Kalau baik menurut warga masyarakat, belum tentu baik menurut aturan pemerintah dan menurut aturan undang-undang. Kalau menurut masyarakat ini baik, ya silakan dilaksanakan. Tapi nanti jangan salah kan kalau kadesnya nanti ngandang di Hotel Prodeo kan, karena melaksanakan tidak sesuai dengan prioritas penggunaan yang diatur dalam peraturan menteri tersebut. Tadi peraturan menteri ini pun nanti ada turunnya di kabupaten. Dan otomatis kalau ini dibangun masjid itu dimasukkan dalam RKP, dimasukkan dalam APBD, otomatis tidak akan disetujui. Nanti diketawain Anda sama pendamping desa, sama orang kecamatan. Jadi tentunya para kepala desa, para calon kepala desa harus lebih bijak dalam menentukan janji kampanye, sehingga tidak salah sasaran dalam menentukan janji kampanye. Kalau masyarakat dijanjikan kampanye apa aja, masyarakat rata-rata mau, karena rata-rata masyarakat belum tahu, dan masyarakat rata-rata nggak mau tahu tentang aturan-aturan seperti ini. Mereka malas untuk membaca. Jadi sebagai seorang calon pemimpin di desa, Anda para calon kepala desa harus bisa membaca aturan-aturan ini dan harus mau mempelajari aturan-aturan seperti ini. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda para calon kepala desa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.